Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 41, Tokoh Kuat. Anak kecil, kami akan pergi. Sampai jumpa di lain hari. Petik 2. Di bawah pemandangan malam, bulu salju sepanjang 5 hingga 6 meter memancarkan kemegahan putih bersih dan suci, dan beberapa sosok berdiri di atasnya. Kedua saudara perempuan yang seperti peri itu melambaikan tangan kecil mereka yang lembut. Mereka identik dalam penampilan dan kulit mereka bersinar seperti permata. Mata besar mereka terlihat bersemangat saat mereka mengucapkan selamat tinggal pada Stone Village. Bulu salju yang bersinar melayang 3 inci dari tanah dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan yang jauh. Mereka adalah kelompok terakhir yang berangkat, dan satu-satunya kelompok yang pergi dengan selamat dan sehat. Selamat tinggal saudara perempuan. Jika Anda kembali, jangan lupa untuk membawa susu hewan manis dari macan tutul bertanduk salju dan gajah beku, si kecil mendesak dengan suaranya yang keras. Tiba-tiba, tawa muncul dari dalam Stone Village. Sekelompok anak mencela dan berteriak. Burung pipit berusia 4 tahun mengejar hau-hau kecil yang tidak bisa berhenti minum susu. Krisis besar dapat dicegah. Suasana hati semua orang mulai rileks dan mulai tertawa gaduh. Mata lelaki kecil itu jernih dan wajahnya memerah. Dia menjelaskan dengan suara kecil, saya hanya ingin mencicipi sedikit susu macan tanduk salju. Saya mendengar itu sangat tidak biasa. Kalian jangan tertawa. Saya tidak benar-benar ingin meminumnya. Petik 2. Haha. Si Fei Jiao dan yang lainnya berjalan maju dan mengusap rambut lelaki kecil itu dan mencubit wajahnya yang seperti apel. Mereka semua mengira itu cukup lucu. Desa Batu mulai tenang kembali dan ekspresi penduduk desa secara bertahap menjadi serius. Mereka memegang segala macam persembahan dan berdiri di depan pohon willow, dengan sungguh-sungguh mempersembahkan hadiah mereka. Semua orang berdoa dengan saleh, dan itu bergema dengan langit dan bumi saat kekuatan aneh mulai muncul. Semua orang terkejut, terutama beberapa sesepuh. Mereka mendengar bahwa ketika penduduk asli pertama mempersembahkan korban kepada dewa mereka, semua jenis kekuatan aneh dan misterius akan muncul. Tidak pernah mereka menyangka bahwa upacara saleh mereka hari ini juga akan mengalami perkembangan misterius seperti itu. Meski cukup lemah, semua orang masih merasakannya. Apalagi, kuali obat hitam yang mereka warisi dari nenek moyang mereka mulai bergetar juga. Matahari, bulan, gunung, sungai, dan bahkan penduduk asli pertama yang terukir di kuali menjadi jernih karena semuanya mulai mengalir dengan cahaya. Satu-satunya fakta yang tidak menguntungkan adalah mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan misterius ini. Kekuatan dari upacara pengorbanan memang ada, dan itu luar biasa. Jika seluruh negara menawarkan langit kepada mereka, kekuatan macam apa yang akan dihasilkan? Pikiran beberapa sesepuh mulai menegang dan tidak berani berpikir lebih jauh. Upacara ini berlangsung cukup lama sebelum selesai. Malam itu dalam dan langit gelap. Satu demi satu puncak gunung yang tinggi dan megah menjulang di atas segalanya. Semua jenis raungan berbeda bergema dari dalam pegunungan kuno, mengguncang jiwa orang-orang. Di kedalaman pegunungan yang gelap, hanya ada satu tanah yang tenang. Dari jauh, orang hanya bisa melihat sebatang pohon willow hitam hangus yang hanya memiliki satu cabang yang berkilau dan lembut itu memancarkan lingkaran cahaya, menutupi semua desa batu dan mengisolasinya dari dunia luar. Sepotong daerah yang damai dan tenang ini menjadi satu-satunya tanah murni di dalam pegunungan. Klan petir, klan gunung ungu, kolam terapung besar, dan suku serigala emas memanfaatkan sepanjang malam dan mereka begitu tergesa-gesa sehingga mereka tidak berhenti bahkan di kota gunung yang sepi kecil. Mereka benar-benar ketakutan. Pohon willow itu terlalu misterius, dan membuat hati mereka gemetar ketakutan yang tak tertandingi. Pada saat ini, mereka hanya ingin segera kembali dan meninggalkan pegunungan kuno iblis ini karena takut menghadapi bencana lain. Berderap kuda skalet sangat cepat, terutama yang bermutasi, unicorn. Seluruh tubuh mereka ditutupi oleh sisik berkilau yang tebal, dan satu tanduk ada di atas kepala mereka. Mereka mampu melakukan perjalanan 10.000 i dalam sehari. Suku serigala emas berada lebih dari 40.000 i jauhnya dari pegunungan tak berujung. Orang-orang ini perlu istirahat. Mereka telah melarikan diri dengan sekuat tenaga selama 4 hari,
dan unicorn serta orang-orang semuanya jatuh ke tanah karena kelelahan. Di ujung cakrawala, bangunan mulai terlihat. Bagian tengah suku ditutupi oleh kanopi emas besar, dan disulam dengan kepala serigala yang besar, agung dan ganas. Putong. Tepat sebelum tiba di depan kanopi emas, beberapa orang di atas unicorn berguling. Pria parubaya dengan salah satu lengan patah tampak pucat dan segera pingsan. Batu, apa yang terjadi dengan kalian? Di tengah kanopi bersulam kepala serigala emas, seorang pria jangkung dan tua berjalan keluar. Untaian cahaya keemasan berkedip setiap kali dia berkedip, menakutkan jiwa seseorang. Dia memegang pria bersenjata yang patah itu dan sebuah simbol muncul dari dalam telapak tangannya. Cahaya multi-warna melesat keluar dan memasuki tubuhnya. Pria parubaya yang cacat itu tampak seperti baru saja bangun dari mimpi buruk dan berteriak, "Kepala klan, kamu harus membalaskan dendamku. Bicaralah, apa yang terjadi? Kami memasuki desa yang aneh dan menemukan tulang berharga dari Suwani. Ada pohon willow yang tersambar petir, dan kalian tidak bisa melawan sama sekali. Banyak orang yang dipotong menjadi dua atau mati." Setelah kepala klan tua suku Serigala Emas mendengar semuanya, dia tidak bisa menahan perasaannya yang bergerak. Dari firasatnya, dia tahu bahwa roh penjaga pasti sangat kuat. Jelas itu bukan apa-apa yang mungkin dimiliki oleh desa pegunungan, dan itu pasti tidak kalah dengan roh penjaga suku mereka yang mengabaikan 10 juta orang. Kepala klan, ada juga beberapa keturunan Archaic Devil Bird di sana, serta jejak Suwani yang paling berharga. Kami tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Orang-orang lain juga berbicara dan memohon kepada kepala klan dengan sekuat tenaga. Setelah merenung untuk waktu yang lama, kepala klan tua tinggi yang matanya bersinar keemasan mengangguk. Dua kilatan petir keemasan keluar dari matanya saat dia berkata, "Roh penjaga yang sangat kuat muncul, jadi kita harus melihatnya bagaimanapun juga. Sebagai tindakan pencegahan ekstra, saya akan memohon kepada Dewa Serigala kita untuk mengikuti kita dalam perjalanan ini." Hati semua orang bergetar dan kemudian mereka memperlihatkan ekspresi ceria. Kepala klan berencana untuk memohon bantuan dari roh penjaga mereka yang kuat, yang berarti bahwa mereka tidak perlu takut lagi. Bentuk kehidupan emas itu benar-benar menakutkan, dan itu dihormati oleh setiap orang di suku ini. Tidak lama kemudian, angin puyuh emas dengan cepat mendekati bidang besar ini. Masalah serupa juga terjadi di suku-suku besar lainnya. Ini adalah danau yang luas dan tak terbatas berwarna biru gelap seperti lautan. Jiao Chang dan Yang Ianya kembali dan masuk ke dalam Pulau Suci. Mereka melaporkan segalanya dan menanamkan amukan di dalam suku. Mereka memohon naga banjir barbar kuno mereka untuk muncul, dan akibatnya, seluruh danau berguncang dengan tsunami putih yang mencapai langit. Dalam suku besar dan aristokrat lain, populasinya mencapai 10 juta. Kota-kota besar menutupi tanah satu demi satu, dan mereka sangat makmur. Di tengah kota kuno yang megah dan bermartabat, tembok kota hitamnya bergulung dengan kilau logam yang tidak pernah berakhir. Tembok baja besar terletak di dalam dataran datar ini, dan itu memberikan perasaan tertekan bagi semua orang yang melihatnya. Roh penjaga yang kuat di dalam istana di pusat ibu kota, suara yang menakjubkan terdengar. Matahari yang bulat menerangi seluruh aula istana. Duduk di dalam aula istana adalah ahli tertinggi. Dia samar-samar terlihat saat cahaya ungu menyala di sekelilingnya. Auranya seperti lautan, memberikan tekanan pada setiap ahli di dalam aula istana, memaksa semua orang di hadapannya untuk menundukkan kepala. Hari itu, dalam keliling 50.000 li, semua klan besar diguncang satu demi satu. Saat berita tentang roh penjaga yang kuat muncul, yaitu pohon willow yang dilanda petir, itu menyapu seluruh wilayah seperti gelombang besar. Berita tentang harta karun gunung di pegunungan terpencil, kemunculan tulang berharga Suwani di desa batu, dan roh penjaga misterius mengguncang hati semua ahli. Semua ahli terkuat dari suku tidak dapat duduk lebih lama lagi. Kami belum pindah selama bertahun-tahun. Saya pikir sudah waktunya untuk melihat rahasia apa yang ada di tempat itu. Petik 2. Setelah beberapa hari, kedamaian Little Lonely Mountain Town tidak lagi damai. Beberapa orang melihat penguasa klan besar secara pribadi datang mengunjungi tanah ini, dan semua individu kuat yang datang untuk mencari harta gunung itu tercengang. Kaca. Petir terjalin saat kepala klan petir berdiri di samping dinding gunung.
Kilatan besar petir terjalin di sekitar seluruh tubuhnya saat dia dengan mudah memotong setengah dari tebing gunung. Itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Sangat aneh. Orang biasa tidak dapat melihat apapun, tetapi semakin kuat individu yang memandang ke arah itu, semakin cepat jantung mereka berdetak. Pohon willow ini benar-benar tidak sederhana. Kepala klan petir tidak bertindak gegabah. Suaranya seperti guntur menggelinding, dan itu mengguncang hutan di sekitarnya. Semua binatang purba dengan cepat meninggalkan sekitarnya. Setelah 4 jam, uap air melayang di sekitar area di atas sungai hutan purba. Raungan rendah yang teredam bisa terdengar, dan itu terdengar seperti naga banjir yang ganas turun ke dunia. Tiba-tiba, kabut dan kabut bergegas menuju langit saat siluet muncul. Di tengah kabut, sosoknya sangat tidak jelas. Hanya sepasang mata yang cerah dan berapi-api yang bisa dilihat. Itu menembus kabut, dan penampilannya menghancurkan jiwa. Dari kejauhan, ia mengabaikan desa batu dan dengan ringan berkata, apakah ini roh penjaga yang membunuh banyak ahli klan kita? Setelah 2 hari, angin puyuh emas melewati hutan purba, membuat takut banyak burung ganas asli dan binatang buas melarikan diri. Wilayah itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Seorang tetua yang tinggi dan bermartabat berdiri di atas tanah yang tinggi dan menatap ke arah desa batu saat dia berkata pada dirinya sendiri, pertemuan dengan sambaran petir, dan masih bisa mendapatkan kelahiran kembali dari kehancurannya. Willow ini pasti sangat menakutkan. Petik 2. Dewa Serigala Emas berdiri di sampingnya. Itu tidak tinggi dan panjangnya hanya 5 meter, dan jauh dari ukuran serigala lain di dalam pegunungan. Namun, itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Tubuh dan matanya berkilau emas. Simbol terlihat samar-samar, dan itu sangat menakutkan. Kedatangan mereka tidak lambat, bagaimanapun juga, mereka adalah ahli terkuat di suku mereka masing-masing. Mereka berlama-lama di luar desa batu saat mereka dengan hati-hati mengamati daerah itu untuk mempersiapkan badai besar. Bab 42, Gelombang Besar. Pegunungan tak berujung tidak yagi tenang karena berbagai ahli berkeliaran. Beberapa dari mereka ada di sini untuk roh penjaga desa batu, sementara yang lain ingin menyelidiki harta gunung. Mereka datang dengan cepat dan berkelompok, jadi kota pegunungan kecil yang sepi dipenuhi orang. Kepala klan masing-masing tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka semua merasa bahwa pohon willow ini sangat misterius, dan memiliki perasaan yang dalam dan tak terukur. Selama beberapa hari terakhir ini, cukup banyak ahli memasuki kedalaman pegunungan. Mereka ingin melihat objek dewa seperti apa yang layak diperebutkan selama lebih dari 2 tahun tanpa henti oleh keturunan archaik ini. Kelompok ahli yang terdiri dari individu-individu dari suku yang berbeda digabungkan untuk membentuk pasukan yang sangat kuat. Mereka menerobos wilayah luar, membantai semua binatang buas di jalan mereka sebelum memasuki jantung pegunungan. Harta karun apa menurutmu itu? Bisa bersembunyi selama lebih dari 2 tahun tanpa ditemukan, mungkinkah itu makhluk hidup? Petik 2. Mungkin itu bisa menjadi obat suci yang mampu terbang. Kelompok itu mengobrol di antara mereka sendiri, tetapi mereka tidak lalai membuat beberapa persiapan. Mereka berangkat menuju pegunungan dan masing-masing dari mereka memiliki semacam harapan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, bahkan mendapatkan semacam obat legendaris akan membuat perjalanan ini berharga. Tentu saja, jika mereka melihat sendiri bangkai dari keturunan archaik yang berjuang sampai mati, hati mereka akan jauh lebih cemas. Tanpa ragu, setiap makhluk itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema dari dalam jantung pegunungan kuno, mengguncang seluruh gunung. Batu-batu besar berjatuhan dan meremukkan pepohonan yang menjulang tinggi. Seolah-olah gunung itu meledak. Kami bahkan belum masuk sedalam itu, bagaimana bisa ada suara gemuruh yang menakutkan? Semua orang terkejut. Angin kencang bertiup melewati, mengayunkan pepohonan kuno. Bau yang menyengat menyerang hidung semua orang dari dalam hutan, membuat mereka semua merasa jijik. Di saat yang sama, gelombang aura yang menakutkan dan kejam menyerang mereka. Tidak bagus, binatang buas itu bergerak. Cepat masuk ke formasi pertahanan. Petik 2. Seekor beruang berbulu emas bergegas keluar sambil berlari tegal tingginya lebih dari 10 meter, dan tanduk besar menjulur di antara alisnya saat ia tiba dengan cepat. Meski tubuhnya besar, itu sama sekali tidak canggung. Kecepatannya sangat cepat saat tiba. Meski tubuhnya besar,
Itu sama sekali tidak canggung. Kecepatannya sangat cepat saat tiba. Itu membanting telapak tangan ke tanah sebelum ada yang bisa bereaksi. Satu orang yang tidak beruntung langsung terjepit oleh cakar beruang seperti kipas ke dalam tumpukan daging. Salah satu ahli mengaktifkan teknik berharganya dan menyerang beruang bulu emas bertanduk tunggal. Teks tulang menyebar dan nyala api berkobar ke bawah menuju beruang. Namun, beruang ini sama sekali tidak tertarik untuk bertarung dengan mereka. Itu melompat lebih dari 20 meter sebelum menghilang jauh dalam sekejap. Tidak bagus, cepat kabur. Ini banjir binatang. Petik 2. Semua orang berteriak ketakutan. Beruang itu sangat kuat dan berlari di garis depan. Di belakangnya adalah gerombolan besar binatang buas lainnya yang membanjiri seperti hamparan kegelapan yang luas. Hati dan kandung kemih mereka mulai bergetar, tak heran jika ada bau menyengat yang sebelumnya menyerang lubang hidung mereka. Angin kencang bertiup lewat, dan sekelompok besar binatang buas maju. Tanah berguncang, dan banyak pohon kuno roboh. Sekelompok binatang besar melarikan diri dengan keras, meratakan tanah pegunungan. Mereka berlari dari dalam jantung pegunungan dalam kelompok yang ketat, dan semuanya sangat kuat. Mother of Asteris, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak binatang buas? Semua orang berlari tanpa ragu sedikit pun. Dalam banjir besar binatang buas, bahkan penguasa klan akan menemukannya untuk melarikan diri, tidak ada yang berani menghadapi ini secara langsung. Raungan gemuruh lainnya bergema dari dalam pegunungan. Puing-puing terbang ke langit dan puncak gunung mulai bergetar. Batuan gunung besar tak henti-hentinya berjatuhan. Situasi yang sangat menakutkan sedang terjadi. Keturunan kuno. Itu adalah kera iblis. Petik 2. Semua orang berbalik dan secara mengejutkan menemukan bahwa Raja Kera Hitam muncul. Itu diselimuti kabut hitam yang meluap ke langit, membuatnya terlihat seperti Raja Iblis yang tak tertandingi, lah berdiri tegak di langit dan mengepakkan dua sayap iblis besarnya saat ia melihat ke bawah pada segalanya. Itu adalah Raja Kera yang mengusir kelompok binatang ini. Yang lebih mengejutkan orang-orang adalah bahwa salah satu lengannya yang tirani. Archaic Descendant putus, dan hanya memiliki satu lengan tersisa. Matanya menampakkan cahaya ganas saat menatap tempat ini. Sekelompok ahli melarikan diri secepat mereka bisa, namun mereka masih ditemukan pada akhirnya. Kera iblis mengepakkan kedua sayapnya dan dengan kilatan petir hitam, itu menimbulkan angin kencang. Puing mulai berjatuhan saat menukik dari langit. Orang yang berlari di depan kelompok itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Matanya kehilangan semua ekspresi saat darah mulai mengalir keluar dari kepalanya. Tengkoraknya terbang menjauh dari tubuhnya, dan kera iblis itu membuka mulutnya untuk langsung menyedot semua jaringan otak di dalam kepalanya. Tidak berhenti sampai di situ. Tubuhnya tiba-tiba melintas di depan orang lain seperti kilat hitam. Itu adalah kecepatan yang tak seorang pun bisa bereaksi. Dengan jentikan jari ringan, kepala lain terbang, lah membuka mulutnya untuk menyedot otak dari dalam tengkorak, dan ia menjilat bibir merahnya sebelum akhirnya melepaskannya. Dalam menghadapi kematian, orang yang otaknya telah dikosongkan itu mengeluarkan teriakan menyedihkan yang berhenti secara spontan karena semua ini terjadi terlalu cepat. Aham, semua orang benar-benar ngeri, dan tidak bisa tidak berteriak untuk nyawa mereka. Kepala mereka menjadi mati rasa karena ketakutan, dan tidak ada dari mereka yang pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan seorang keturunan kuno segera setelah mereka memasuki kedalaman pegunungan. Itu adalah musuh yang benar-benar tidak bisa mereka lawan, dan satu-satunya pilihan adalah lari untuk hidup mereka. Namun, perjuangan ini jelas sia-sia. Kera iblis mulai berkedip, meninggalkan tempat itu dalam keadaan yang menyedihkan. Kepala terbang dari tubuh orang tanpa henti saat ia menikmati kenikmatan kelezatan ini. Akhirnya, tidak ada satu orang pun yang dibiarkan hidup. Masing-masing dan setiap ahli ini kehilangan nyawa di tempat itu. Jika penduduk desa batu ada di sini, mereka akan langsung mengenali makhluk itu. Ini adalah keturunan Archaik yang bertarung melawan Suan Ni saat itu, namun sekarang, itu bahkan lebih ganas. Banjir buas sangat mencengangkan karena menghancurkan sebagian besar hutan. Mereka bertemu menjadi tsunami besar dan bergegas keluar dari pegunungan seperti badai. Tidak hanya desa-desa di sekitarnya yang gugup, bahkan para ahli yang datang dari jauh pun merasa khawatir. Mereka berpikir bahwa sesuatu pasti terjadi di kedalaman pegunungan sehingga banyak binatang menjadi takut seperti ini. Dari jauh, bayangan hitam besar muncul.
Sepertinya itu menutupi seluruh pegunungan, dan burung ganas yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari pegunungan dengan kecepatan tertinggi mereka. Sungguh bencana banjir yang mengerikan. Awalnya, saya pikir tanah yang sunyi dan keras ini tidak memiliki esensi spiritual, dan tidak mungkin makhluk luar biasa akan muncul. Saya tidak pernah menyangka ada begitu banyak makhluk ganas. Kepala klan suku Serigala Emas berdiri di atas batu gunung saat dia melihat banjir buas. Alisnya terkunci. Dewa Serigala Emas berdiri di sampingnya di puncak gunung, semuanya tinggi dan perkasa saat mereka menatap ke kejauhan. Itu adalah keturunan archaik yang mengusir kelompok binatang ini. Kepala klan suku Serigala Emas memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, benar-benar keturunan yang kuat, sepertinya dia menerima perintah dari sesuatu yang lain. Setelah dia sampai pada kesimpulan ini, dia tiba-tiba terkejut. Itu adalah keturunan archaik. Tak seorang pun dalam jarak yang jauh dari sini bisa menjadi tandingannya, namun saat ini, itu di bawah penawaran orang lain. Dia samar-samar mengerti bahwa karena kedalaman gunung dievakuasi dengan paksa, harta gunung pasti akan ada. Pada saat yang sama, orang-orang terkuat dari klan petir dan kolam terapung besar juga mengerti. Mereka adalah yang terkuat di dalam klan masing-masing, dan meskipun mereka mengendalikan suku yang sangat besar di tanah mereka, saat ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengklaim harta gunung, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya. Setelah 4 jam, bencana banjir menyebar ke setiap sudut hutan luar. Juga, ini hanyalah banjir binatang yang pertama. Makhluk terlemah diusir. Jelas ada gelombang kedua. Negeri yang sangat luas ini tidak lagi damai. Para ahli mundur kembali ke Little Lonely Mountain Town karena mereka merasa situasinya menjadi semakin bermasalah, pemandangan di pegunungan terlalu menakutkan, dan bahkan mustahil bagi mereka untuk masuk. Lupakan harta gunung, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan bangkai keturunan binatang. Kami datang tanpa imbalan. Saya tidak pernah mengira pegunungan itu menakutkan. Kera Elblis yang kuat hanya bertugas mengusir binatang buas, dan ini bahkan bukan wilayah pegunungan terdalam. Hal tak terbayangkan macam apa yang menurutmu muncul di pegunungan tak berujung ini? Petik 2. Mungkin obat suci atau tulang surgawi dari mitos kuno. Saya tidak tahu, tapi kami membuang-buang waktu di sini hari ini. Saya tidak ingin bertahan lebih lama lagi. Saya akan berangkat besok, jika tidak, saya mungkin akan mati di sini. Petik 2. Semua orang menjadi putus asa. Banyak suku bergabung bersama untuk mengumpulkan kekuatan besar ini, namun, hasil akhirnya membuat semua orang tidak dapat berdamai. Benar, di dalam wilayah ini, bukankah beberapa suku terkuat datang ke sini untuk melawan desa kecil? Apa yang terjadi? Saya dengar mereka menderita kerugian besar. Petik 2. Bukankah ada murid dari suku Serigala Emas dan ahli dari kolam terapung besar di sini? Biarkan mereka berbicara. Petik 2. Little Lonely Mountain Town sangat ramai. Orang asing hampir mencapai jumlah penduduk asli. Suku Serigala Emas, klan petir, dan sejumlah besar ahli lainnya masuk dan menunggu pesanan. Desa itu tidak sederhana, itu menyebabkan kelompok terkuat di tanah yang luas ini mengalami kerugian besar. Apakah Anda membohongi saya? Saya tidak berpikir itu mungkin. Suku Serigala Emas dan kolam terapung besar keduanya adalah kelompok aristokrat. Bukankah mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang tanah tanpa batas ini? Petik 2. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayainya, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Sebuah geraman dingin bergema, dan seorang ahli dari suku Serigala Emas datang. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan dia berbicara dengan mata sedingin es. Desa itu hampir selesai. Mereka akan terhapus dari keberadaan. Petik 2. Dia sangat percaya diri karena Dewa Serigala Emas dari sukunya datang bersama mereka. Ini adalah roh penjaga terkuat dengan lingkar 50.000 li, dan sudah hidup dalam waktu yang lama. Tuan klannya mungkin bukan ahli nomor 1 di daerah ini, tapi Dewa Serigala Emas ini pasti bisa menjadi roh penjaga klan mereka. Semua ahli khawatir. Suku Serigala Emas menanamkan metode yang begitu menggelegar, bagaimana mungkin desa tersebut bisa menolak? Di dalam pegunungan, raja dari keturunan archaik tinggal di sana. Suku kami tidak memiliki metode untuk memperebutkan harta gunung.
Namun, membasmi desa yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal bumi tidak akan membutuhkan banyak usaha. Seorang murid dari Great Floating Pool berkata dengan kagum. Belum lama ini, mereka bertemu dengan tragedi besar. Pemimpin mereka serta Jiao Chang menderita kerugian besar. Para ahli yang mereka kirim hampir semuanya dimusnahkan, dan ini membuat seluruh klan mereka marah. Kali ini, ahli terkuat dalam klan mereka datang secara pribadi, jadi bagaimana mungkin mereka kekurangan kekuatan untuk memusnahkan desa yang sederhana? Mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Baik, kami tidak memiliki kesempatan untuk harta gunung, jadi kami akan menyelesaikan balas dendam di desa itu. Mereka mendapatkan bangkai Suwanni yang berharga. Bagaimana desa yang sederhana bisa memiliki makhluk suci seperti itu? Orang-orang dari klan petir berkata, "Ah, Zishan Hou telah tiba." Pada saat ini, suara keterkejutan menyapu kota gunung kecil yang sepi. Matahari ungu bundar menutupi langit. Itu 3 kaki di atas tanah saat berlari lurus melewati depan kota gunung kecil yang sepi, langsung menuju ke arah desa batu. Meskipun dia lewat seketika, aura menakutkan yang mengikuti di belakang membuat semua orang bergidik. Terlepas dari keluarga tersembunyi, klan awan, artinya kekuatan dari istana awan surgawi yang misterius, semua orang tahu bahwa dalam lingkar 50.000 I, Zishan Hou adalah ahli nomor 1. Bahkan dia datang. Mungkinkah dia juga ingin memberantas desa tanpa nama ini? Pakar nomor 1 datang. Jika dia mengambil tindakan, mungkin hanya klan petir, roh, penjaga suku serigala emas dan beberapa lainnya yang bisa melawannya. Petik 2. Astagfirullah sebenarnya Zishan Hou. Mari cepat kita lihat dan lihat apa yang akan dia lakukan. Para ahli lainnya terinspirasi karena kekuatan terbesar ini jarang digunakan. Namun, setiap kali mereka pindah, tsunami besar akan terjadi. Kepala klan mulai bergerak, dan tentu saja itu untuk meratakan desa itu. Mereka menyinggung tuan klan kita. Seorang anak muda dari klan Gunung Ungu berkata dengan bangga. Jika Zishan Hou bergerak, siapa yang bisa melawannya? Kalau dia benar-benar habis-habisan, kelompok itu pasti akan dimusnahkan, kata beberapa orang sambil menghela nafas. Mereka sudah mengalaminya sejak lama. Di masa lalu Zishan Hou secara pribadi memusnahkan suku-suku yang kuat. Tepatnya pada saat ini, orang-orang dari klan petir, kolam terapung besar, dan suku serigala emas semuanya tampaknya bertindak atas perintah saat mereka bergegas ke hutan. Segera setelah itu, orang-orang klan Gunung Ungu mulai pindah juga. Beberapa klan besar benar-benar bergerak ke satu arah. Apa target mereka? Desa batu. Mereka tidak bisa mendapatkan harta gunung, jadi mereka pergi untuk memusnahkan desa itu. Seseorang berkata sambil mendesah. Untuk benar-benar bertindak sejauh membuat beberapa klan besar bertindak melawan mereka dan bahkan membuat 4 penguasa klan datang, desa pegunungan ini benar-benar tidak sederhana. Beberapa orang terkejut. Orang-orang Gunung Ungu, kolam apung besar, klan petir, dan suku serigala emas pindah dengan tertib. Ini adalah kejadian langka, dan ketika orang membahasnya, mereka semua menjadi bersemangat. Ini benar-benar perang yang mengubah cuaca. Ahli nomor 1 negeri Zishan Hou, Dewa Serigala Emas Roh Penjaga nomor 1, serta beberapa penguasa klan lain dari suku besar semuanya datang. Ini benar-benar akan menjadi pertarungan sengit. Bab 43, 4 ahli hebat. Little Lonely Mountain Town tiba-tiba kosong. Pakar terkuat semuanya pergi bersama, dan semua orang mengikuti ahli 4 klan besar keluar desa untuk menyaksikan pertempuran skala besar yang akan datang. Hutannya subur, dan selama bertahun-tahun, daun-daun di tanah menumpuk hingga lebih dari 1 kaki tebalnya. Tanahnya sangat lembut, dan ini tidak termasuk daun yang telah membusuk menjadi tanah hitam berabad-abad yang lalu, jika tidak, itu akan menjadi lebih tebal. Tanah pegunungan itu subur, dan pepohonan kuno mencapai langit. Banyak binatang buas yang hidup di dalam pegunungan, tetapi dengan begitu banyak orang yang bergerak bersama, apakah itu binatang buas besar atau burung ganas, mereka semua menarik diri dari ketakutan karena banyaknya orang yang membanjiri. Ini desa. Masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, namun 4 suku besar itu berhenti kira-kira 2 atau 3 li dan tidak iagi bergerak maju. Mereka memanjat tebing, naik ke tempat yang tinggi, dan mengambil posisi yang menguntungkan saat mereka melihat desa itu. Desa umum dan sederhana ini sepertinya tidak mengandung sedikit pun kelainan.
Rumah-rumah batu yang dibangun dari bebatuan gunung memiliki kulit binatang yang mengering di atasnya, dan daging asap tergantung di dekatnya. Ayam dan anjing bergerak saat orang tua berjemur di bawah sinar matahari sambil bersandar di dinding. Sekelompok anak berlarian satu sama lain untuk hiburan. Apakah desa seperti ini layak untuk mengumpulkan kekuatan sebesar itu? Menurut saya, seekor kuda sembarangan yang berlari ke arah ini bisa meratakan seluruh desa ini, kata seseorang dari suku Serigala Emas. Ini adalah sekelompok penunggang kuda lapis baja, dan semuanya naik di atas kuda bersisik sambil mengenakan baju besi yang bersinar. Tombak mereka tajam dan pedang mereka menyilaukan saat mereka menunjuk ke depan. Mereka berani menyinggung martabat kolam terapung besar kita, jadi mereka harus dihukum mati. Desa ini pasti harus dimusnahkan hari ini. Sekelompok pria muda berteriak, dan ekspresi mereka dingin. Jiao Chang kehilangan satu lengan dan menjadi lumpuh, jadi mereka harus membalas dendam. Namun, 4 kepala klan besar memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka harus menunggu perintah atas sebelum pindah, dan siapapun yang berani bertindak tanpa izin akan dihukum berat. Sepertinya desa ini benar-benar tidak sederhana. Mereka membuat kelompok orang yang kuat ini sangat berhati-hati dan bijaksana. Petik 2. Di mana 4 pemimpin suku? Mengapa mereka tidak ada di sini? Apa yang mereka lakukan? Petik 2. Para ahli yang mengikuti memulai diskusi, dan mereka mengamati semuanya dengan cermat. Desa Batu sangat tenang. Di halaman depan desa, lelaki kecil itu memegang panci dan sedang bersiap untuk merebus susu hewan. Dia mencoba untuk menjadi licik, dan melihat ke arah pintu masuk desa sesekali untuk menghindari ketahuan oleh anak-anak besar. Sangat romantis. Di atas api unggun, susu binatang mulai mendidih di dalam toples. Dia membuka lubang hidungnya dan menutup matanya setengah jalon. Matanya menunjukkan ekspresi mabuk. Ulengleng. Tiba-tiba, suara kepakan sayap burung terdengar. Pria kecil itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi khawatir. Kenapa ada begitu banyak burung? Mungkinkah ada banjir binatang lain? Petik 2. Dia berdiri tegak dan meninggalkan halaman sebelum menatap ke arah langit. Dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh. Semua jenis binatang terbang ketakutan dari hutan sekitarnya, dan sepertinya mereka terbang sejauh 2-3 li. Ada yang salah. Mungkin ada binatang buas atau manusia yang mengelilingi kita sekarang. Petik 2. Si Hao cepat dan cerdas. Dia segera meneriakkan peringatan kepada penduduk desa lainnya. Faktanya, si Linghu dan si Fei Jiao langsung merasakannya juga. Penduduk desa berpikiran sederhana, tetapi itu tidak berarti mereka tidak waspada. Untuk tinggal di tanah terpencil yang keji ini begitu lama, mereka harus terus mengasah persepsi tajam mereka. Seharusnya bukan bajingan yang datang terakhir kali kan? Ayah Ermeng berteriak. Di puncak bukit, keempat ahli suku itu semuanya takjub. Reaksi desa ini terlalu cepat, desa itu memang sangat tidak normal. Ketua datang. Orang-orang dari suku Serigala Emas berteriak ketakutan. Seorang pria tua yang berani dan kuat muncul. Cahaya keemasan redup bersinar di dalam matanya seolah-olah petir menyambar. Munculnya lelaki tua yang sangat kuat ini membuat tidak mungkin ada orang yang diam. Dewa Serigala Emas juga berdiri di sisinya. Itu tidak terlalu tinggi, tapi butuh waktu lama dengan kepala terangkat tinggi saat dia merendahkan orang lain. Itu memiliki sikap mendominasi yang membuat semua orang menghormatinya. Kemegahan emas beredar di seluruh tubuh serigala ini, dan itu lebih menakjubkan daripada yang pernah bisa dilakukan oleh manusia manapun. Mata emasnya menahan perasaan tidak berperasaan saat menyapu semua orang, dan siapapun yang melihatnya mulai mundur selangkah. Setiap orang merasa sulit bernapas, itu bahkan lebih menakutkan dari orang tua itu. Semua orang tahu bahwa ini pasti yang disebut, roh penjaga terkuat dalam lingkar 50.000 li. Suku Serigala Emas, kalian tidak bisa dengan tergesa-gesa mengirim pasukanmu. Tolong mundur li lain dan tunggu perintah saya. Setelah mendengar kata-kata ini, lelaki tua yang berani dan kuat itu menghilang ke dalam hutan seperti seberkas cahaya keemasan. Dia dengan cepat memperpendek jarak menjadi 1 li. Sementara itu, roh penjaga itu berdiri di atas puncak gunung sambil menatap desa batu. Pada saat yang sama, 3 ahli tertinggi muncul pada saat yang sama dari 3 arah berbeda. Mereka mendaki tebing gunung dan juga mulai mengamati desa batu. Klan Petir, Kolam Terapung Besar, Klan Gunung Ungu,
dan penguasa klan suku Serigala Emas semuanya telah tiba. Mereka masing-masing menempati satu arah, dan mereka ingin menggunakan metode kilat untuk melakukan pemusnahan. Gelombang suara yang sangat besar meledak seperti guntur. Dari barat, sungai besar meliuk-liuk dari hutan pegunungan, dan penguasa klan kolam terapung besar saat ini berdiri di atasnya. Seluruh tubuhnya diselimuti uap air, dan cahaya memancar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Banjir naga ganas besar mulai terbentuk. Ini disebabkan oleh aktivasi esensi darah mereka, dan dia mencoba memanggil naga banjir besar. Tanpa diduga, itu perlahan-lahan berjuang keluar dari ranselnya, dan itu agak mengintimidasi karena melingkari dirinya di tanah. Dia menggunakan teknik yang berharga, tetapi metodenya tampaknya agak aneh. Naga banjir ini muncul dari dalam tulang punggungnya dan itu berkembang pesat. Tebalnya 10 kaki dan panjang lebih dari 2000 kaki, dan terornya meluap ke langit. Kabut abu-abu melingkar di sekitarnya dan simbol besar yang berkedip-kedip muncul di langit yang berlubang. Naga banjir yang ganas meraung, dan berbagai tanah di sekitar mereka semua meletus menjadi kekacauan. Batu-batu besar mulai runtuh, dan daun-daun mulai beterbangan dengan liar. Dengan raungan, naga banjir abu-abu yang ganas menukik turun dari langit untuk memulai serangan kuatnya di desa batu, dan ini adalah jenis serangan yang luar biasa. Tubuh naga banjir besar menutupi langit, dan kabut abu-abu tebal melonjak seolah-olah muncul dari kekacauan utama. Itu mendesis dan memuntahkan sinar cahaya yang sangat besar dan menakutkan, mengguncang batu-batu besar gunung di bawah sampai mereka hancur. Di luar desa batu, bebatuan dan pepohonan gunung itu sudah lama hancur oleh serangan ini, dan bahkan tanahnya retak sebagai akibatnya. Naga banjir yang ganas ini sangat besar, dan serangannya yang mengerikan mengguncang hati semua orang. Sungguh teknik yang sangat berharga. 2-3 i jauhnya, semua orang terkesima. Rambut mereka semuanya berdiri tegak, karena jenis teknik ini terlalu mengejutkan. Itu benar-benar memiliki daya tembak yang cukup untuk memusnahkan seluruh suku. Itu tidak benar, desa itu tidak terpengaruh sama sekali. Di pintu masuk desa, cabang hijau lembut dari pohon willow bersinar. Itu memancarkan lingkaran cahaya kabur untuk melindungi desa, memblokir serangan ganas naga banjir. Setelah itu, cabang itu dengan cepat memanjang dan meluncur ke langit, lah ingin menembus lubang dari naga banjir ganas itu. Hong! Tiba-tiba, cahaya yang berkobar dan bergemuruh bersinar dari utara, itu adalah sambaran petir hitam yang menyambar dari atas puncak gunung, bertujuan untuk mencegat cabang pohon willow yang terbentang ke arah langit. Lei Hou memutuskan untuk bergerak. Ketika seorang kaisar yang kuat menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan teknik terkuatnya yang berharga, tampaknya dia telah berubah menjadi dewa petir. Musim semi tiba di atas pohon yang layu. Saya mewakili dewa petir untuk sekali lagi menghancurkan Anda. Kali ini, kamu akan benar-benar hancur. Petik 2. Sebuah suara besar dilepaskan, dan itu terdengar seperti gemuruh guntur, mengguncang seluruh area. Semua ahli menutupi telinga mereka, karena kekuatan penetrasi suara ini terlalu kuat, menyebabkan daun-daun beterbangan dengan panik. Lah tidak menyerang batang pohon willow, melainkan untuk mencegat cabang yang ramping itu. Petir hitam ini menari-nari dengan liar di udara dan menekan sekelilingnya. Bahkan surga dan bumi menjadi gelap, dan cahaya hitam melonjak dengan hebat. Tepat di selatan, lolongan serigala bergema di langit dan bumi. Dewa serigala melolong ke arah bulan, dan selubung cahaya keemasan menutupi seluruh puncak gunung. Roh penjaga itu sedang mengalami transformasi yang menakutkan. Punggungnya terbelah dan retakan emas muncul. Rambutnya tercerai-berai saat lolongannya mengguncang seluruh gunung. Tanpa diduga, itu molting. Setelah rambut emas terbelah, dewa serigala yang lebih cerah muncul dari dalam setiap rambut di tubuhnya tampak seperti dibuang dari emas. Iya, serigala emas itu memang menakutkan. Tidak heran ia dikenal sebagai roh penjaga terkuat dengan lingkar 50.000 li, itu sudah mendapatkan tubuh baru dan melepaskan kulit lamanya, memurnikannya menjadi artefak yang berharga. Semua orang terkejut. Biasanya, serigala emas ini akan menunggu dengan sabar dan terus memakai kulit lamanya di tubuhnya. Tapi hari ini, ia memperlihatkan tubuh aslinya dan kekuatan aslinya. Cahaya keemasan multi-warna berkembang pesat. Kulit serigala itu dengan cepat mengembang dan menjadi seperti kehidupan. Seolah-olah dewa serigala kedua masih hidup, dan bahkan memiliki gigi saat berkedip dalam cahaya dingin.
Jelas, roh penjaga ini sangat teliti saat melepaskan kulitnya. Kulit yang ditumpahkannya benar-benar utuh, yang membuat artefak berharga ini sangat langka dan kuat. Dewa Serigala mengeluarkan lolongan panjang yang menggerakkan langit dan bumi. Artefak berharga yang ditumpahkan serigala mulai memancarkan cahaya dalam jumlah yang tak terukur, membuat langit dan bumi mati dengan emas. Itu dibebankan ke desa batu untuk menyerang pohon willow itu. Semua orang gemetar ketakutan, itu layak mendapatkan gelarnya sebagai roh penjaga terkuat dalam lingkar 50.000 li. Jenis kekuatan ini sangat mengerikan, dan semua orang merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Dewa Serigala yang telah berubah dari kulit serigala emas menerkam langsung menuju batang hitam tebal pohon willow untuk menariknya dari akarnya. Cahaya emas mulai menenggelamkan desa. Hong, awan ungu datang dari timur. Awan ungu gerimis tebal menutupi seluruh hutan. Mengerikan, mungkin mengalir ke surga, dan ahli nomor 1, Zixian Hou, juga mulai bergerak. Bab 44, mengejutkan. Awan ungu berkumpul, dan seperti kumpulan air yang luas, itu memberikan tekanan ke langit saat menutupi seluruh lembah. Awannya megah dan tidak terbatas, dan itu sangat menindas sehingga para penonton merasa jiwa mereka gemetar. Awan dan kabut berubah menjadi raksasa berwarna ungu, dan raksasa itu menginjak dengan salah satu kakinya sebelum menuju ke arah pohon willow yang lebat. Tampaknya membawa kekuatan ilahi dari langit dan bumi, seolah-olah surga itu sendiri memutuskan untuk mengambil tindakan. Adegan dan suasana seperti ini membuat semua orang tercengang. Zixian Hou memang luar biasa. Reputasinya tidak sia-sia, dan dengan satu kaki itu saja, sebuah suku dapat dihancurkan sepenuhnya. Tidak heran ada desas-desus bahwa setiap kali Zixian Hou memutuskan untuk melakukan tugas, beberapa suku besar akan hilang sama sekali. Metode ini membuat takut semua orang, dan itu memang kekuatan ilahi yang sulit untuk dilawan. Desa batu berada dalam kondisi krisis. Pohon willow berada di bawah serangan gabungan dari 4 ahli tertinggi yang kuat, dan dari atas ke bawah, masing-masing dan setiap serangan sangat kuat. Cabang willow tidak mengubah lintasannya dan terus maju ke atas seperti sebelumnya untuk menghadapi serangan dari klan-klan The Great Floating Pool. Makhluk di langit itu adalah naga banjir ganas yang panjangnya lebih dari 2000 kaki. Itu memenuhi langit barat saat itu memancarkan sinar cahaya multiwarna yang kuat. Kekuatan ofensifnya sangat menakutkan, dan itu menyebabkan banyak gunung dan batu hutan hancur menjadi bubuk halus. Cabang willow lembut hijau mampu mengatasi semua rintangan di jalannya, dan yang mengejutkan semua orang, itu langsung menembus dahi naga banjir yang ganas itu. Itu menembus sepanjang jalan, dan seperti rantai ilahi dengan kekuatan surga, itu menyapu semua yang ada di jalurnya. Naga banjir terlalu besar. Meskipun itu ditembus secara menyeluruh, menyebabkan esensi ilahi dengan cepat menghilang, itu masih membuat gerakan yang mengancam. Itu terbang di antara langit dan bumi saat memuntahkan cahaya multiwarna untuk menyerang ke bawah. Serangan mengerikan itu menyerang desa batu dari keempat sisi. Bebatuan terbang, gunung menghilang, dan bumi besar retak. Siu, cabang yang lembut itu bergoyang maju mundur saat itu memancarkan sinar terang. Cabang hijau tua itu menggeliat seperti naga sebelum dengan cepat memutar dirinya di sekitar leher naga banjir yang ganas. Kemudian, dengan tarikan yang kuat, kepala naga banjir ini jatuh langsung ke tanah. Dari jauh, klan dari Great Floating Pool yang berdiri di depan sungai di hutan meludahi seteguk darah. Kedua matanya memancarkan sinar cahaya saat dia mengungkapkan keheranannya. Dia tahu bahwa teknik berharga yang mengandung esensi ilahi telah rusak, dan sepersekian detik kemudian, itu menjadi tonik pohon willow itu. Banjir naga ganas itu mengerut pada tingkat yang terlihat saat esensi ilahi disedot kering oleh cabang lembut hijau, menyebarkan cahaya ilahi. Sementara itu, cabang pohon willow mendapat serangan dari utara. Lebih dari 10 sambaran petir tiba, dan petir hitam menari dengan keras dalam upaya untuk mencegat cabang hijau zamrud yang memikat. Bisakah itu menahan serangan seperti itu? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, cabang yang lembut dan berkilau ini tampak lemah dan lembut, sementara kilatnya tampak begitu gila dan ganas. Cahaya gelap terjalin, dan bahkan jika itu adalah logam halus, itu masih akan menjadi debu. Semua orang menahan napas. Guntur dan kilat adalah beberapa kekuatan terkuat antara langit dan bumi, dan khususnya, pohon willow ini bertemu dengan serangan serupa sebelumnya.
Itu terbakar hitam sebelumnya, yang berarti rentan terhadap petir. Dihadapkan dengan jenis serangan ini lagi, apakah dia bisa bertahan? Dengan namaku, aku akan menghancurkanmu. Dewa Guntur melolong keras dan megah. Gunung-gunung bergema, dan bumi bergetar. Namun, peristiwa mengejutkan yang tidak terduga terjadi. Guntur yang menutupi langit melonjak dan menenggelamkan cabang willow di dalamnya. Meski begitu, tampaknya lebih hijau dan lebih segar dari sebelumnya, hampir sampai titik embun segar akan menetes. Semua orang diliputi keheranan. Lei Hou terikat iidah, dan itu adalah pertama kalinya dalam seluruh hidup pertama dia kehilangan kepercayaan dirinya. Cabang willow bergoyang maju mundur dan mengirimkan riak hijau. Guntur dan kilat diserap sepenuhnya dan menghilang dari langit. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik, menyebabkan mulut semua orang ternganga dan tidak bisa berkata-kata. Bintik-bintik cahaya hijau beriak keluar. Cabang pohon willow dengan lembut bergoyang dan membentuk busur yang indah sebelum memanjang ke arah sungai besar di timur. Ada sesosok berdiri di sana. Dia diselimuti oleh uap air yang kabur, dan memancarkan aura yang luar biasa. Ini tepatnya adalah klan dari Great Floating Pool. Mereka terpisah lebih dari 1 namun, cabang willow tiba dalam sekejap mata, dan itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Cabang yang lembut itu membanting dengan sekuat tenaga, dan klan dari Great Floating Pool berteriak. Pada tingkat perlawanannya, dia berhasil mengeluarkan tulang binatang. Tulang binatang itu adalah artefak berharga yang sangat kuat yang bertindak sebagai pengganti sementara tubuh aslinya dengan cepat melarikan diri. Seluruh wilayah itu cemerlang dan mempesona. Baik hutan dan sungai memantulkan cahaya yang cemerlang, namun, artefak berharga yang kuat ini tidak dapat memblokir serangan itu. Dengan suara cabang yang lembut itu menghancurkannya menjadi bubuk. Simbol segera menghilang, dan intinya diserap ke dalam cabang hijau. Tidak. Tuan klan Great Floating Pool berteriak dengan cemas. Meskipun dia melarikan diri dengan cepat, itu sudah terlambat. Cabang willow yang turun dari ketinggian di langit lebih tajam dari pedang abadi. Dengan pukulan ringan, itu memotongnya menjadi 2 bagian, menyebabkan mayatnya mendarat di darahnya sendiri. Setelah itu, esensi mulai mendidih dan pria itu sepertinya telah berusia 10.000 tahun. Dagingnya mulai mengering dan pecah saat mayat itu kehilangan semua kekuatan ilahi. Pada saat ini, semua orang di sana menjadi sangat ketakutan klan diam karena takut. Wajah orang-orang dari kolam terapung besar semuanya memucat sampai batasnya. Belum lama ini, mereka masih berbicara besar. Jika penguasa klan mereka datang, maka desa sederhana akan benar-benar diratakan untuk membalas dendam Jiao Chang. Namun sekarang, hasilnya kejam dan menakutkan. Ahli paling kuat dari Great Floating Pool, klan Tuan, langsung dipotong menjadi 2, dan darahnya tumpah kemana-mana saat dia jatuh langsung ke tanah. Tuan klan. Banyak orang yang berduka. Pada saat ini, rambut orang yang tak terhitung jumlahnya mulai berdiri, dan kulit kepala mereka mulai mati rasa. Pohon willow ini terlalu menakutkan dan itu bukanlah musuh yang bisa mereka hadapi. Tuan klan. Melarikan diri. Orang-orang klan petir berteriak ketakutan saat mereka memperingatkan Lei Hou. Karena, cabang yang lembut memancarkan bintik cahaya ilahi, telah berbalik dan mengubah arahnya ke utara untuk menyerang Lei Hou. Kenyataannya, Lei Hou menemukan bahwa ada sesuatu yang salah sejak lama. Dia segera bereaksi dan mengeluarkan artefak berharganya untuk mengeluarkan kekuatan guntur dan kilat. Dia meninggikan 3 kaki dari tanah saat dia bersiap untuk melarikan diri ke kejauhan. Namun, kecepatan cabang pohon willow terlalu cepat. Seperti berkas cahaya hijau, ia menyapu ke arah barat laut sampai ia tiba. Dengan suara siu, gunung tempat Lei Hou berdiri terpotong seperti pisau panas menembus mentega. Itu masih tidak diam, dan dalam beberapa saat, itu terpahat ke atas menuju punggung Lei Hou dengan maksud untuk menembus hatinya. Buka untukku. Lei Hou berteriak dengan keras. Setiap rambut di tubuhnya berdiri, dan sinar listrik melesat kemana-mana saat dia diselimuti oleh bulatan petir yang menyilaukan. Dia melepaskan sejumlah besar listrik dan meruntuhkan gunung itu. Cabang willow berhenti pada saat ini dan tidak menembus tubuhnya, tetapi menyerap cahaya listrik. Kemudian, tiba-tiba ia melingkar di sekitar Lei Hou dan menggantungnya di cabang sebelum kembali ke desa batu. Yang mengejutkan banyak orang, Lei Hou yang kuat ditangkap begitu saja. Pohon willow tidak membunuhnya tetapi malah membawanya kembali.
Lei Hou mendesis dan terus berusaha untuk membebaskan diri. Artefak berharganya memancarkan cahaya dan beresonansi saat dia ingin mematahkan cabang Willow. Namun, semua yang dia lakukan sia-sia, karena tidak membahayakan cabang sama sekali. Pohon Willow dengan senang hati menyerap semua listrik yang dilepaskannya. Ini adalah semua orang tercengang dan menemukan apa yang ingin dilakukan oleh pohon Willow. Ingin Lei Hou terus menggunakan teknik berharganya untuk terus-menerus menembakkan petir sehingga bisa menyerap semuanya. Terlahir kembali dari dalam kehancurannya, secara tak terduga dipelihara dari petir, Semua orang ketakutan. Pohon Willow ini terlalu jahat, dan tidak bisa diukur dengan akal sehat. 4 klan besar menyerang bersama seperti ini, namun itu masih salah perhitungan yang fatal. Lei Hou digantung di pohon Willow di pintu masuk desa saat dia terus berjuang, tapi kekuatannya perlahan melemah. Sepertinya dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Semua orang gemetar. Ini adalah Lei Hou yang luar biasa, salah satu dari 2 penguasa klan dari wilayah bangsawan, namun dia menjadi tawanan hanya ini. Sungguh tak terbayangkan. Hal-hal yang terjadi hari ini ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh negeri. Nama Desa Batu akan mengguncang dunia. L2 hanya roh penjaga yang tampak seolah-olah di ambang kematian, hangus hitam di sekujur tubuhnya, namun itu sangat mengerikan. L2 membunuh 1, dan menggantung lainnya. Itu adalah 2 dari 4 penguasa klan besar. L2 benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang mengejutkan dunia. Ekspresi orang-orang Lightning Clan sangat buruk. Tuan klan agung mereka yang memerintahkan segalanya dan mengendalikan wilayah yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya telah ditawan. Belum lama ini, para ahli dari klan mereka masih berbicara tentang betapa mudahnya menyingkirkan Desa Batu, dan bagaimana tulang berharga Suan Ni serta segala sesuatu yang lain di desa akan menjadi milik mereka. Hal-hal yang terjadi sekarang bukan hanya tamparan di wajah mereka, ini juga mengelupas kulit mereka. Tuan klan mereka akan mati. Semuanya terjadi dalam waktu percikan. Seorang penguasa klan terbunuh segera, dan yang lainnya ditawan. Serangan dari 2 arah lainnya baru saja dimulai. Artefak berharga kulit serigala emas itu dan dewa serigala yang asli tidak terlalu berbeda satu sama lain. Seluruh tubuh mereka terlihat seperti dicor dari logam. Mereka menerkam tepat di depan pohon Willow dan menggunakan cakar besar mereka untuk menggali tanah dan bebatuan untuk mencabut pohon tersebut. Namun, setelah permukaannya hampir tidak memperlihatkan akar, Dewa Serigala segera menjadi ngeri. Akarnya meluncur keluar seperti naga dan langsung membatasinya sebelum menyeretnya melalui celah di tanah. Dewa Serigala emas meraung panjang. Setiap helai rambut yang mempesona berdiri dari tubuhnya, dan mereka memancarkan cahaya cemerlang saat dia berjuang keras, meraih ke arah akar menggunakan kedua cakarnya dengan sekuat tenaga. Kaca. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa cakar emas tajam besar itu langsung patah menjadi 3 bagian oleh akarnya. Dengan sapuan akar, tanah dan bebatuan beterbangan, menenggelamkan semua yang ada di dalamnya. Semua orang menatap kosong dan tercengang. Artefak berharga yang begitu kuat, praktis identik dengan kekuatan pribadi Dewa Serigala, segera dihancurkan. Sebelum tanah berpasir benar-benar tertutupi, masyarakat menemukan bahwa kulit serigala emas mulai membusuk dan terurai menjadi pupuk. Artefak berharga yang kuat ini, kulit dari binatang penjaga nomor 1 dalam 50.000 li hanya bisa menjadi pupuk. Semua orang yang hadir ketakutan. Wajah semua orang dari suku serigala emas kehilangan warnanya. Itu adalah dewa serigala tertinggi mereka dengan reputasi sebagai roh penjaga nomor 1 di negeri ini, dan ditindas begitu saja. Mereka ingat apa yang mereka katakan belum lama ini, menunggang kuda dan meratakan tanah ini. Sekarang, kata-kata itu tampak seperti lelucon. Dengan pohon Willow di tanah yang luas ini, siapa Iyagi yang berani disebut sebagai roh penjaga nomor 1? Honglong. Di udara, kaki ungu besar turun dan melangkah ke arah pohon Willow. Itu adalah serangan Zishan Hou. Dia adalah ahli nomor 1 di sebidang tanah ini, dan serangan ini bisa dikatakan mengejutkan bahkan langit. Cabang pohon Willow melingkari Lei Hou dan bergoyang mengikuti angin, kemudian mengangkat bagiannya yang paling empuk, ujung cabang, dan dengan ringan menjentikkan. Tiba-tiba, pusaran air hijau muncul yang secara bertahap membesar hingga menciptakan badai. Adegan ini benar-benar mencengangkan. Semua ahli yang melihat ini menjadi tercengang. Perubahan ini terlalu mendadak. Itu hanyalah kuncup lembut yang menjentikkan dengan ringan,
namun itu menciptakan kekuatan alam yang mengerikan ini. Ini adalah pertama kalinya cabang Willow melakukan serangan lain. Itu melihat Zishan Hou luar biasa, dan bahwa dia pantas mendapatkan reputasinya sebagai ahli nomor satu. Hong, pusaran air hijau itu meluas dan menghubungkan bumi dan langit. Itu tinggi dan mengesankan karena mengguncang segala sesuatu ke empat arah. Seperti semburan gunung yang ganas, itu menghantam langit. Suara gemuruh mengikuti, mengguncang semua ahli sampai mereka roboh dan tersedak. Kaki ungu besar itu ditarik ke tengah pusaran air, dan kemudian seluruh raksasa ungu besar itu roboh dengan gemuruh. Semuanya runtuh dalam badai dan terkoyak. Sekarang, adegan itu hanya berisi keterkejutan dan kekecewaan. Bab 45, Pertanda. Pohon Willow jauh lebih kuat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Pusaran air hijau mencapai langit dan menghancurkan segalanya. Raksasa ungu besar itu dilenyapkan menjadi bubuk halus. Penguasa klan kolam terapung besar menemui ajalnya, Lei Ho ditawan, artefak kulit berharga serigala emas dihancurkan dan jatuhnya raksasa Zishan Hou semuanya terjadi dalam sekejap. Selama peristiwa ini, reaksi Dewa Serigala sangat cepat. Ketika klan dari Great Floating Pool terbunuh, ia berbalik dan melarikan diri, meninggalkan jejak emas. Sifat serigala memang licik, La segera merasa ada sesuatu yang salah. Tubuh emasnya bertabrakan dengan pegunungan dan menghancurkan hutan, dan kecepatannya mencapai puncaknya saat menerjang ke hutan lebat. Pada kenyataannya, ketika itu mengaktifkan kulit serigala emas untuk menyerang, itu sudah menjadi sinar keemasan saat melarikan diri ke pegunungan kuno. Dikenal sebagai roh penjaga nomor satu dengan lingkar 50.000 li, naluri dan persepsinya sangat kuat. Namun, saat ini, itu tidak memiliki aura tirani dan sebaliknya hanya memiliki rasa takut, itu tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat. Meskipun kekuatan lelaki tua dari suku serigala emas itu kuat dan menguasai banyak wilayah, pada akhirnya dia masih bukan tandingan Dewa Serigala. Reaksinya sedikit lebih lambat. Begitu dia tersadar kembali, dia buru-buru mencoba melarikan diri. Lepaskan anak panah. Pada saat yang sama, dia memberi perintah kepada para ahli sukunya untuk berhenti dan mengulur waktu. Pada saat itu, 10.000 anak panah terbang dan suara udara retak terus-menerus terdengar. Lembaran panah besi yang tebal terbang bersama ke arah desa batu. Namun, tindakan ini sama sekali tidak berguna. Pusaran air hijau mengembang dan mengubah lintasan semua anak panah yang terbang. Mereka patah dan patah satu demi satu. Tontonan ini mengejutkan dan mengejutkan semua orang di tempat, itu terlalu menakutkan. Pohon Willow ini benar-benar terlalu kuat, bagaimana mungkin ada yang bisa melawannya? Badai bersiul seperti lolongan seorang archaik descendant, menggetarkan seluruh pegunungan. Tuan klan suku serigala emas berteriak ketika tubuhnya tanpa sadar terbang ke mata badai. Tidak, dia berteriak ngeri. Jika dia masuk ke dalam, kematiannya pasti. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak mungkin bisa bertahan dari serangan pohon Willow. Garis cahaya keemasan yang sangat mengejutkan bergegas dan berfluktuasi seperti pasang. Naik. Sinar cahaya indah seperti matahari ini membuat semua orang bergidik saat menerobos ke arah badai. Artefak leluhur. Tuan klan membawa artefak leluhur. Semua orang dari suku serigala emas berteriak kaget dan menjadi bersemangat. Mereka menunggu kehancuran dari badai dan kematian pohon Willow itu. Namun, saat mereka mulai bersemangat, semuanya berubah. Ketika berkas cahaya keemasan bertemu dengan pusaran air hijau, penguasa klan suku serigala emas kehilangan kendali. Cahaya mulai menjadi gelap dan dimatikan. Aham! Penguasa klan suku serigala emas berteriak keras. Tubuhnya sendiri terkoyak dan darahnya mulai mengalir keluar. Dia menjadi tumpukan darah yang kacau dalam badai, dan lenyap. Semua orang ketakutan, dan mereka semua merasakan gelombang ketakutan. Artefak leluhur yang lolos mendarat di depan orang-orang dari suku serigala emas. Ini adalah belati sepanjang 1 kaki, dan kilau keemasan mengalir dari ujungnya ke batangnya. Setelah menemukan pusaran air hijau, simbol di belati meredup, tetapi masih berhasil melarikan diri. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa itu dipoles dari gigi binatang emas yang memiliki kekuatan misterius dan menakutkan. Semua ahli dari suku serigala emas mulai gemetar. Seorang tetua gemetar saat dia menangkupkan artefak di tangannya, dan jantungnya mulai berdarah.
Tidak pernah dia bisa membayangkan bahwa ini pun tidak cukup untuk mengalahkan pohon Willow. Ini bukanlah gigi yang dijatuhkan oleh roh penjaga mereka, ini adalah artefak yang berasal dari negara kuno. Di masa lalu, sebelum suku Serigala Emas bermigrasi, mereka harus memberikan penghormatan kepada negara kuno setiap tahun. Nenek moyang mereka menawarkan layanan yang luar biasa kepada mereka dan juga memberikan suku mereka artefak yang berharga, belati gigi serigala. Pada saat itu, suku Serigala Emas sangat kuat dan mulia tak tertandingi. Belakangan, suku itu mulai menurun, dan setelah bertahun-tahun, cabang dari suku asli bermigrasi ke sini untuk membentuk suku di sini hari ini. Artefak berharga ini jatuh ke tangan cabang mereka. Belati gigi serigala adalah gigi yang dijatuhkan oleh roh penjaga negara kuno. Meskipun esensi ilahi bawaan diekstraksi oleh negara kuno, setelah diubah menjadi artefak berharga, kekuatannya masih di luar pemahaman. Namun, secara tak terduga ia menghadapi tragedi pertemuan dengan pohon Willow ini, sehingga ia melarikan diri dengan hanya sisa kilau redup. Zishan-Hou juga kabur. Zishan-Hou juga kabur. Hanya pada saat inilah orang-orang menemukan bahwa ahli nomor satu yang terkenal dengan lingkar 50.000 li telah lama berubah menjadi matahari ungu dan melarikan diri ke pegunungan kuno sambil menempel di dekat tanah. Dia melarikan diri pada saat yang sama dengan serigala emas, dan dia meninggalkan artefak berharga di tempat dia berdiri. L2 memancarkan cahaya warna-warni yang terkondensasi menjadi tubuh manusia untuk menjadi kambing hitamnya. Pada akhirnya, hanya ada satu cabang pohon Willow. Jadi setelah menyapu ke empat arah, itu hanya punya cukup waktu untuk mengejar dan menghancurkan artefak berharga itu. Itu menarik esensi ilahi dan tidak mengejar ahli nomor satu. Badai yang mencapai langit mulai menyusut dengan cepat dan menghilang, mengembalikan ketenangan kembali ke daerah tersebut. Serangan keempat ahli itu semuanya sia-sia, jadi, semua orang di sana merasa sangat takut. Keheningan menyebar ke seluruh empat klan besar. Mereka mengumpulkan pasukan mereka untuk datang ke sini, tetapi pada akhirnya hanya satu klan yang berhasil melarikan diri. Sisanya dibunuh atau ditawan. Tamparan di wajah mereka terlalu keras dan jelas. Mereka percaya bahwa karena mereka memiliki kendali atas tanah yang luas ini, tidak ada yang bisa melawan mereka. Setiap kali mereka pindah, mereka akan mengumpulkan semua suku. Alasan kedatangan mereka kali ini adalah untuk meratakan desa batu, namun, ini adalah hasil akhirnya. Melihat ke belakang, operasi pemusnahan mereka yang kuat hanyalah lelucon. Di depan pohon Willow yang menakutkan ini, mereka benar-benar tidak penting. Saat ini, empat suku besar itu ketakutan, takut, dan marah. Emosi mereka kompleks, karena pemimpin klan mereka terbunuh. Jenis aib ini membuat mereka marah sekaligus ketakutan saat mengepalkan tangan. Ayahku tidak bisa mati seperti ini tanpa alasan. Saya butuh penjelasan. Salah satu pemuda agung dari suku serigala emas meraung. Matanya seperti mata serigala, berkedip dengan sinar yang tajam. Tuan klan kecil, tenanglah. Kami tidak memiliki cara untuk melawan pohon Willow iblis ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang kita kirim, semuanya akan sia-sia. Bahkan penguasa klan telah binasa. Petik 2. Belati gigi serigala jatuh di sini, tetapi pohon Willow iblis tidak mengejar dan menyerang di sini. Saya berspekulasi bahwa itu hanya bisa mencapai lebih dari 1 li, dan tidak lebih jauh, kata pemuda dengan suara dingin. Matanya berputar dan dia bersiap untuk mengirim pasukannya. Setelah mengatakan ini, semua orang menjadi terkejut. Bang! Pada saat ini, Lei Hou yang digantung di pohon Willow akhirnya menghabiskan semua esensi ilahinya. Dia mengalami kesulitan mengaktifkan gunturnya lagi, dan seluruh tubuhnya mengering sebelum jatuh ke tanah seperti teko yang pecah berkeping-keping. Di dalam klan petir, banyak orang mengeluarkan tangisan panjang. Mereka marah dan sedih. Mata pewaris Lei Hou benar-benar merah. Dia ingin memulai pertempuran besar dengan semua yang dipertaruhkan. Kolam terapung besar kami juga tidak akan mundur dengan mudah. Karena tidak bisa menyerang di sini dengan mudah, ayo masak Stone Village dari jauh dan mulai pembantaian. Teriak beberapa orang dari klan Jiao. Tuan klan mereka meninggal di sini, jadi permusuhan mereka terlalu besar untuk ditahan. Hanya klan Gunung Ungu yang tidak menunjukkan ekspresi apapun, karena Zishan-Hou telah melarikan diri. Mundur, mari kita coba menyerang. Kolam terapung besar, suku serigala emas, dan klan petir semuanya didukung oleh 5 li.
Mereka meninggalkan beberapa orang di lokasi semula. Mereka mempersenjatai busur besar mereka dan menembakkan panah satu demi satu ke arah Stone Village. Kekuatan lengan pemanah ini sangat kuat. Secara akurat dan mantap, mereka memusatkan semua daya tembak mereka di Stone Village. Benar saja, jarak mereka cukup jauh. Cabang Willow tidak memulai serangannya. Hanya lapisan cahaya yang menyelimuti seluruh desa, mematahkan semua anak panah yang terkena benturan dan mencegah mereka masuk. Kebakaran besar terjadi di luar desa, namun api yang berkobar tidak dapat menyebar ke desa. Percuma saja, semua orang menghela nafas dan pada saat yang sama ketakutan. Pengepungan di sini, penduduk desa di sini tidak bisa pergi. Jika mereka tidak bisa berburu, cepat atau lambat mereka akan kelaparan. Tuan klan kecil suku Serigala Emas berteriak dengan keras. Tuan klan kecil, ayo mundur saja. Kalau tidak, bencana pemusnahan klan akan terjadi, desak beberapa orang. Pada kenyataannya, semua ahli dari 4 klan besar masih memiliki ketakutan yang tersisa. Sebagian besar dari mereka ingin segera melarikan diri, dan tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Namun, ahli waris klan Tuan dan personel otoritatif lainnya hanya memiliki darah di mata mereka, kehilangan semua alasan. Mereka ingin membalas dendam apapun yang terjadi. Kolam terapung besar kami tidak akan pernah gemetar. Kami pasti akan membalas dendam saudara-saudara kami. Mengepung tempat ini dan membuat orang-orang kelaparan sampai mati. Raung adik laki-laki Tuan klan. Orang-orang Jiao klan memiliki ketakutan yang sangat besar di dalam hati mereka. Beberapa orang yang tidak mau menentang ini. Kamu tahu bahwa kematian itu pasti, jadi mengapa bertengkar? Kami tidak bisa melakukan ini. Itu saudaramu, jadi balas dendam. Kami tidak ingin menyerahkan hidup kami dengan sia-sia. Apa katamu? Tuan klan kami baru saja meninggal dan kalian tidak ingin membalas dendam dan malah ingin melarikan diri. Apakah Anda masih orang-orang dari kolam terapung besar? Tiba-tiba, kolam terapung besar hampir memberontak dan memulai revolusi. Hal yang sama terjadi di dalam klan petir dan suku Serigala Emas. Tidak ada yang ingin membuang nyawa mereka, dan mereka semua ingin pergi sejauh mungkin dari pohon Willow Iblis itu. Pada akhirnya, beberapa orang melarikan diri sementara yang lain dengan patuh mengepung desa batu, bersiap untuk memisahkan mereka dari sumber makanan apapun. Dewa Serigala Emas itu bergegas kembali dan langsung kembali ke depan tuan klan kecil suku Serigala Emas. Dia mengirimnya terbang dengan tamparan, dan setelah itu, benda itu menaruh artefak berharga, belati gigi serigala ke dalam mulutnya sebelum berbalik dan melarikan diri. L2 menjadi seberkas sinar keemasan, dan menghilang dalam sekejap mata. Semua orang tercengang dan berteriak ketakutan lagi. Tuan klan kecil, ayo mundur, ini pertanda buruk. Roh penjaga kami meninggalkan kami dan mengambil artefak leluhur suku kami. Seorang tetua klan berteriak dengan cemas. Tidak hanya klan mereka, tetapi bahkan Great Floating Pool dan orang-orang dari klan petir ketakutan, dan mereka semua ingin pergi. Sejauh menyangkut klan Gunung Ungu, mereka sudah lama pergi. Tidak satu pun dari mereka berhenti, dan jelas bahwa Zishan Hou memberi perintah untuk mundur dan menghentikan perjuangan. Siu. Tiba-tiba, cabang pohon willow itu pindah lagi. Kali ini sinar cahaya berkembang pesat dan jauh lebih menyilaukan dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, tembakannya keluar lebih dari 4 hingga 5 li. L2 melambai dengan keras dan mengelupas pegunungan dan memotong puncaknya. Suara gemuruh terdengar di mana-mana dan hutan tersapu. Kepala klan kecil suku Serigala Emas menjerit keras. Kepala mulai terbang dan banyak orang yang tersisa untuk bertarung dipotong langsung menjadi 2 bagian. Bangkai jatuh ke lantai dan darah berceceran di mana-mana. Segera setelah itu, klan Jiao dari Great Floating Pool juga menjadi seperti ini. Banyak orang yang berkuasa terbunuh saat ranting Willow tersapu. Darah bermekaran di udara saat kepala satu demi satu terbang. Di pintu kematian, wajah orang-orang ini membeku ketakutan karena mereka merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Bukan karena pohon Willow tidak bisa meregang ke tempat ini, melainkan karena mengabaikannya. Setelah memenggal kepala tokoh penting, pohon Willow tidak membantai sembarangan dan hanya menyasar tunggangannya. Cabang Willow berturut-turut menembus satu demi satu gunung sampai menembus sebagian besar dari mereka. Akhirnya, lebih dari 100 tunggangan, termasuk kuda bersisik, unicorn dan badak bulan, semuanya tertembus oleh cabang pohon Willow dan diseret kembali ke desa batu.
Kali ini, itu tidak menyerap esensi ilahi mereka, melainkan melemparkan mereka ke jalanan. Lari. Para ahli dari 4 klan besar terkejut. Mereka melarikan diri dan tidak berani tinggal sedetik pun. Semua orang di desa batu menjadi tercengang. Pohon willow terlalu kuat. Setelah beberapa lama, si Linghu berbalik dan dengan enggan berkata, ini adalah seekor unicorn, mampu berlari 10.000 li sehari. Ini gunung yang langka. Petik 2. Masih ada beberapa harimau berbulu di sini dan beberapa binatang lain yang jarang terlihat. Kata beberapa tetua desa dengan heran. Setiap orang memegang pohon willow dengan penghormatan yang tak tertandingi dan sepenuh hati. Pohon willow melindungi desa mereka. Di mulut semua orang ada kata-kata, Dewa Willow, saat mereka berdoa dengan saleh. Tiba-tiba, pesan ilahi terdengar, ini adalah makanan, siapkan dalam jumlah yang cukup. Sebuah bencana besar mendekat. Petik 2. WHO. Semua orang kaget. Itu adalah roh penjaga. Dewa Willow yang membela kita telah berbicara. Si kecil menatap dengan mata terbuka lebar. Sinar terang berkedip-kedip di matanya saat dia menatap pohon willow hitam yang hangus dengan takjub. Catatan penulis, beberapa orang menghitung panjang 50.000 li dan mengatakan itu hanya 130 li, dan saya mulai mengeluarkan keringat dari air terjun. Ini hanya perkiraan dan tidak tepat, 50.000 li dalam novel berarti radius 50.000 i atau panjang 50.000 li. Rentang yang luas ini bahkan lebih besar dari bumi.